Assalamualaikum Brambangku. Bagaimana kabare? Piye kabare nggir? Wis pokoke awakmu dikuat-kuatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya? Kabarnya dulur-dulurku. Semoga kabare selalu kabar baik, kabar sehat, sehat orangnya. Ya uga sehat tandurane. Oh iya dulur, ini buah merah saya sudah menginjak usia 35 hari. Jadi kalau kemarin-kemarin saya itu kalau bilang umurnya berapa itu kalau keliru ya mohon dimaafkan, memang karena ini tanamnya hari Selasa. Jadi besok Selasa itu usia 36 hari atau bisa dikatakan selapan. Jadi yang punya tanaman seusia dengan buah merah saya itu bagaimana keadaannya, tolong selalu dikontrol. Memang usia-usia 36-35 itu ya itu nanti harus buah merahnya itu harus sudah kokoh. Kalau belum kokoh ya supaya kokoh bagaimana? Ya kita pemakaian fungisida harus selalu dalam kategori yang maksimal. Kalau tidak maksimal ya mungkin saat usia berapa itu sudah teler sudah. Makanya untuk istilah kipi mengikuti cuaca ya kita harus bagaimana supaya pertumbuhan buah merah kita itu bisa mengikuti lajunya cuaca, tapi keadaannya tidak terhanyut dalam cuaca tersebut. Jadi ini cuacanya kurang baik ya jangan sampai terhanyut dengan cuaca yang kurang baik. Nah kita mencari solusi bagaimana supaya dia bertahan dalam cuaca apapun. Nanti kalau cuacanya bagus ya untuk pemakaian fungisida yang sudah memakai dosis tinggi bisa dikurangi. Itu pun kalau buah merahnya sudah dalam kategori stabil. Tapi kalau belum stabil ya kita memakai dosis ya tetap, dan intervalnya 2 hari sekali. Jadi sampai benar-benar buah merah itu yang selama tadi dia modot dia bisa langsung menata diri. Jadi kalau sudah mendekati sembuh itu sudah menata diri. Jadi supaya ini biasanya ngelimbus akhirnya gelem ongkong. Nah ini dulur, ini kita bersihkan di dalam tank, ada sarangan harus kita bersihkan supaya nanti lajunya di sepuyer itu nanti bisa istilahnya tidak terhambat, bebas. Sebab untuk penyaringan yang akan keluar dari supplier ya tergantung sarangan yang ada di dalam tangki. Mungkin ini dulur-dulur ya banyak yang tidak memperhatikan, karena ya memang intinya pengen iki brambang ndang cara sing gung kaku bendang kaku. Pemakaian dosis memang kelasnya seperti yang saya pakai. Nah ternyata kok keluarnya air atau keluarnya obat dari spuyer kok kurang bancar.
Akhirnya ya ini aja yang sampai lihat, sarangane atau penyaringnya. Nah, ini tolong diperhatikan dulu ya untuk pengecapan selanjutnya. Setelah di masa penyembuhan dan dalam keadaan buah merah ini sudah mulai menampakkan penyembuhan. Nah, tanda-tandanya ya satu itu yang bulir itu bisa ongkong-ongkong. Jadi setelah kita pakai terus untuk takaran yang maksimal dan dia bisa tegak, nah, dan sudah terkumpul banyak obat yang ada di daun atau buah merah, itu apa yang harus kita lakukan. Nah, dulur, jangan sampai ketinggalan untuk nativonya. Ini untuk perbaikan tunas yang selama ini bengkong karena bulir, itu nanti akan diperbaiki dengan obat nativo. Jadi tunasnya ini nanti akan supaya bisa lurus dan tidak ikut bengkong. Kalau tunasnya ini lurus, nanti yang ongkong-ongkong segera akan menata diri. Ini fungsinya nativo. Jadi nativo itu untuk tunas memang kaku lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur, untuk nativo 1, 2 sendok. Jadi setelah dirasa sudah tunas-tunas yang ada di buah merah yang sedang sakit sudah mulai lurus, kenceng, itu nanti bisa untuk nativonya memakai 2 sendok. Jadi selama ini yang sudah dipakai 4 sendok dan 3 sendok, nanti bisa turun menjadi 2 sendok, kembali normal. Dan selanjutnya yaitu untuk penyakit ulat, yaitu Brofreya. Ini untuk rutinan bisa dipakai 10 cc. Nah, cukup 10 cc sudah memenuhi syarat dulu untuk rutinan. Nanti kalau terlihat lumayan ya kita memakai 15 cc untuk Brofreya. Tapi untuk Wayegu kalau rutinan kita memakai 15 cc. Dan kalau ulatnya terlihat lumayan, kita memakai 20 sampai 25 cc. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya yaitu fungisida remazol. Jadi dulur-dulur, selama ini dari pengalaman saya untuk penyakit bulir itu obat yang paling tidak bisa ditinggalkan yaitu remazol. Jadi kalau sampai ganti apa, itu saya tidak bisa menjawab. Nah, untuk remazol ini saya turunkan menjadi 30 cc sebab usia menginjak 35. Nah, kalau penanganan ya memang kita memakai 40 sampai 50 cc. Karena memang harus, katakanlah namanya darurat, supaya lekas. Ya kita harus mainnya harus lekas. Nah, terusan fungsi dari remazol yaitu kita itu menekan popor supaya popor tidak memanjang. Selanjutnya yaitu asmek. Ini untuk penyakit gerandong, untuk pencegahan maupun penyembuhan. Nah, kembali lagi untuk remazol fungsinya yaitu 1, supaya popor ini tidak memanjang.
jadi dia bisa menekan. Kalau popor memanjang, akhirnya kalau terlalu liar dia akan bulir. Makanya sering kalau tidak memakai remasol banyak yang mengalami bulir, brambangnya modot, mangklung karena popornya tinggi. Jadi ini nanti kalau kita memakai, kita genjot dengan remasol, dia akan berhenti untuk popornya, tapi tumbuh tunasnya tetap. Jadi dia menstabilkan popor ini supaya tidak modot. Kalau popor itu ibaratnya kaki kalau panjang, kalau belum usianya ya nanti bebannya malah berat. Untuk selanjutnya yaitu fungisida Thyssen. Jadi yang pertama itu Nativo supaya larutnya bisa cepat ya didahulukan, dan yang keduanya yang pekat-pekat. 1 untuk Thyssen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dulur-dulur, untuk Thyssen tetap memakai 10 sendok karena tumbuh tunas semakin bertambah. Nanti kalau tidak cukup Thyssen, tunas ini akan tipis daunnya. Jadi generasi selanjutnya ya tidak bisa kaku malahan. Walaupun sudah ada tadi Nativo, tapi untuk alangkah baiknya yang lahir ya harus dikenai Thyssen, sebab Thyssen kan protektif, bukan sistemik, bukan. Selanjutnya yaitu memakai Marsal ini ya untuk penyakit yang bisa dikatakan terbang-terbangan, jadi sing beriberan. Selain itu memang untuk pengabut ya dulur, ini tidak memakai bakterisida baret sebab tadi ketinggalan, jadi ya tidak pakai dulu. Ini untuk Marsal bisa dipakai sekitar 25 atau sampai 30 cc, ini tidak masalah. Jadi ini tadi bareknya ketinggalan, sedangkan saya ini kan dari rumah ke sawah ini jalan kaki tadi. Sepedae kalau lewat di pinggir sawah ini kan gembel, ini lebih baik jalan kaki. Nah, untuk pemakaian bakterisida nanti bisa kalau besoknya untuk single juga bisa. Jadi kalau nanti lupa ya nanti saya besoknya saya ubah sendiri dengan bakterisida. Jadi bakterisida ini memang sangat penting tuh, sebab bagaimana dulu ya, namanya tanah itu kan ya memang banyak barat iki kabeh jeneng tanah liar. Umpama dari air hujan atau dari kotoran apapun itu akan menjadikan bakteri. Nah, bakteri ini bisa steril ya karena kalau ndak karena ya memang disterilkan. Jadi kalau ndak disterilkan ya ndak bisa steril. Itu makanya kita atau saya menganjurkan memakai bakterisida, karena kalau bakteri sudah berkembang akhirnya yang ada ya malah menjadi virus.
Kalau sudah virus ya lebih ganas. Makanya untuk dulur-dulurku, mari kita maju dengan pemikiran. Memang selama ini belum ada atau belum ada yang istilahnya piye cara wong ki nggatek opo yo bakteri sida kanggo opo terus Anda. Selama ini memang untuk tanam buah merah tidak terfikirkan. Nah, ini timbul dari inisiatif saya, bagaimana tanam buah merah kok semakin lama kok terjadi yang namanya kayak ya bisa dikatakan kayak misterius. Roro tandurane lu lah kok ngene ya, padahal fungisida sudah cukup. Nah, maka dari itu untuk pengobatan harus kita perhatikan. Nah, ini dulur sudah ada angin dari selatan. Kalau di tempat saya ini namanya ya memang sering dikatakan dari zaman saya kecil, angin Kediri. Nah, berambangin nek kena angin Kediri ki tondo-tondone buah merah ini tonasenya akan bagus dan pertumbuhannya itu juga istilahnya kino enak cara basa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah ya Allah. Untuk memantapkan kita bekerja atau melakukan pekerjaan, alangkah baiknya kita awali dengan membaca bismillah dan sholawat. Bismillah itu ya jenenge wong nek nglakoni pekerjaan kalau dengan atas nama Allah ya, semua ini kan yang kasih kan ya Allah. Dan kita bersolawat karena dulu kita zaman dulu ya, bukan kita, orang-orang terdahulu itu memang tidak seperti yang sekarang. Dulu itu zamannya zaman kegelapan, zaman kejahatan lebih banyak daripada zaman sekarang. Dulu itu lebih kejam. Makanya dengan pengorbanan dan perjuangan Rasul kita bisa menghirup udara segar. Jadi ya berkat beliau kita hidup di dunia yang terang. Jadi mamang ning dunia kegelapan akhirnya menjadi terang benderang. Makanya kita itu bebas mau apapun sekarang. Kayaknya ya kita itu mau ke sana mau ke sini kita kok biasa santai. Dan kebebasan kita ini ya memang harus diukur dengan peraturan. Nggak oleh sakgaran PDW. Ya dulur, untuk buah merah yang baru tanam, tolong kalau sudah habis tanam itu nanti harus disiram. Dan kalau memang hujannya deras, tolong kalau satu hari lagi ndak hujan ya harus disiram. Kalau hujannya biasa ya juga harus disiram. Sebab untuk penyiraman pertama itu untuk menata, untuk mendorong tanah yang selama ini kita rotari itu kan kita ongkrak. Jadi dia harus mapan. Kalau dia kena air biasa, maksudnya kena siraman, kena hujan. Kalau hujannya nggak deras, tanah nggak bisa kedorong ke bawah. Setelah ini nanti sarapan dulu dulur. Ini sudah jam 10. Wes ngene kan karek. Dadi seni ndang anu nyambung meneh.
Bari sundut lur. Mung tak sundut. Iki iso banyu. Dah. Wis entuk rong tank. Jatahe sarapan. Tapi payeknya melempem. Yo, tenan to. Payeknya melempem. Payeknya melempem. Enak payek melempem. Yo. Itu ki. Sambelnya masak owe iki sini. Ali piye nang. Is. Sarapan lur. Anginnya teko. Anginnya wis teko. Pokoknya antara angin kopi dari selatan. Kameranya cuacanya bagi kamera sudah memenuhi syarat. Yang digolek ya kuwi. Angin ke kiri, angin ke kidul. Jadi kalau pemirsa sampean ada yang mengalami bulir, tolong pengobatannya fungisida harus jangan sampai ketinggalan untuk remasol. Remasol paling tidak di ukuran atau takaran 40 mili atau 40 cc. Bahkan nanti kalau benar-benar sudah darurat, nanti bisa langsung 50. Dan untuk riset juga cukup. Jadi salah satu cara yaitu yang pernah saya videokan untuk pengobatan pertama itu kita harus seperti melamil agar nampak putih. Setelah itu besoknya dengan cc yang sama tapi kita melangkahnya biasa, cara mainnya biasa. Insya Allah gambaran sampean nanti bisa dimulai. Kalau ini ya udah ini. Nah, sedang peran nativo nanti akan membentuk tunas yang lurus. Jadi Pak Meko ini tunasnya kencang untuk nativo. Tunasnya kencang. Jadi tunasnya tidak kayak begini, nanti akan buntu dan nanti akan membenahi keturunan yang sedang bulir, yang sudah bulir.
Jadi kalau bisa, jangan harus bisa, untuk usia 20 hari remasol harus sudah mulai 25 untuk cuaca yang kurang bersahabat. Jadi ya umpama biasanya pakai 20 ya langsung 25 tuh. Dan untuk tepung tisen sudah masuk di angka 6 untuk usia 20. Lagi kalau dirasa sudah pengobatan kedua dan hasilnya buah merah sudah mulai penyembuhan, dan penyembuhan itu sudah memasuki hampir 70%, sudah 70% lah, nanti mulai pengobatan lagi itu ya jarak sehari, gang sedino. Tadi waktu penyembuhan 2 hari berturut-turut, setelah itu jeda 1 hari. Nah, kalau sudah memang benar-benar untuk penyembuhan hampir sudah memasuki lumayan, nanti untuk takaran bisa dikurangi, untuk remasolnya bisa dikurangi.
setelah itu ngerokok lur. Jadi setelah pemakaian dosis tinggi, kalau dirasa sudah cukup untuk hampir sembuh, ya bisa dikurangi. Bisa dikurangi itu saat yang itu, nanti saya tambah lagi setelah berapa batang, 1 atau 2 batang. Jadi tidak selalu tinggi, turun, tinggi gitu. Apabila setelah hujan, umpama tadi malam hujan deras, lalu terangan 1-2 hari, itu kalau saran saya itu lekas disiram. Kalau umpama besoknya terangnya itu kayaknya wah ini terang sampai besok tambah jam ini, sedangkan untuk keduanya itu sampai siram hari keduanya. Jadi bukan habis hujan, enggak, hari keduanya. Besoknya kan enggak hujan, mau kan kalau malam hujan, ini enggak hujan sampai besok. Nah, besok disiram. Karena banyak terjadi banyak kasus setelah hujan terus terangan 2 hari, tanah dibiarkan kering, padahal yang kering di atas, yang atas yang kering. Nah itu bahaya, malahan harusnya dikasih istilahnya cara mesin, dikasih pendingin, cuma dikebiur aja, nggak usah warak-warak, kayak gerimis saja, itu sudah bagus. Caranya gitu aja. Jadi ndak kudu warak, gak oleh malah warak. Supaya tidak istilahnya piye, kaget, orang ngaget. Baru udan terus terangan 2 hari kan ngaget, akhirnya bergejolak, sebab tidak seperti yang biasanya. Maksudnya sing biasanya ini kena udan terusan terangan 2 hari, nah itu sing dadekno brambangi Suraya. Makanya baru udan ki brambang ketok papi, tapi kok 2 hari nih brambangi sampean niku biasane malih ora malih apik gak, malih kurang. Ini kaya ki dundane malih tuwa lho. Makanya dilambari karo siraman buyur, biar jatuh tanah yang di atas, biar dingin, hawane sejuk jan. Mergo panas. Lah kok nek gak ditutup karo lebarane kebuyuran, lemah sing ngisor ki meng, sing sakmene jarake ki meng, ini kan basah ngelempung. Nah itu akhirnya udara naik, panas, bawane ongkep, akhirnya brambang daun-daunnya malah iso koyo kejelomot. Jadi sange panase, mau koyo sampean nyalano kompor itu sampean berapi segini lah, tangan sampean ditaruh segini, padahal apinya segini, tapi tangan sampean segini itu sudah panas. Itu ibaratnya bisa dikatakan kayak gitu.
Itu yang saya alami, maksudnya itu yang saya analisa selama ini itu. Ya, untuk setelah itu diobat fungisida. Wah, grembeng diarani wong edan ya bah. Ora enak wong. Ora enak wong isin. Ya bagi dulurku yang mau main-main kalau malam atau kapan-kapan itu arah pintu masuk atau pintu keluar Nganjuk itu nanti ke timur 1 kilo udah nyampe. Hati-hati untuk cuaca yang belum stabil, karena seharusnya kan yuk kemarau, tapi ini kan bisa dikatakan kemarau basah. Jadi ya untuk pemakan pupuk jangan sampai ngawur. Jadi ini ya pakai pupuk yang berimbang, karena kondisinya atau cuacanya belum seimbang, antara angin dan panas belum seimbang. Jadi ini pupuknya yang harus mengimbangkan, obatnya juga harus mengimbangkan. Makanya banyak yang gagal karena ya memang itu pupuk tidak seimbang, fungisida juga ikut tidak seimbang, akhirnya pertumbuhan buah merah tidak seimbang. Nah, lanjutnya guling itu sebabnya dulu. Nanti kalau sampean pemakan pupuk seimbang, fungisida juga diimbangkan dengan pertumbuhan lajunya cepat, kita harus naikkan itu. Setelah nanti pertumbuhan sudah stabil, kita main biasa. Jadi tidak selalu naik. Kalau pertumbuhannya sudah stabil, kita harus menstabilkan pengobatan. Jadi tidak terus naik, nggak boleh. Ini khusus dulur-dulurku ya. Kalau yang bukan dulur saya ya tolong ya ibaratnya piye ya. Kalau komen yang wajar saja, santai aja, biar dulur-dulur tidak marah. Memang sulit. Aku kok nggo sakmene oke. Engko ana sing komen, ada yang komen yang kurang bagus, ada yang gini. Memang sulit untuk menjelaskan, untuk meyakinkan lalat kalau madu itu manis itu sulit. Jadi lalat nggak mau. Kita meyakinkan pada lalat kalau madu itu manis, tidak bisa. Dia tetap di tempat yang sulit. Jadi makanya ya pikirannya ya. Makanya wes sing dari dulurku ya monggo lek cocok, kalau udah cocok monggo silahkan cari yang lain, nggak usah disetel marah itu pegel rotai ngejang. Cuacane wis gelem angin, terus moga-moga ya mulai perubahan sedikit demi sedikit ya. Jadi yo nggak dadak. Kalaupun nanti mendadak ya malah kurang bagus. Ya hujan ya sedikit-sedikit mereda, nggak langsung putus nggak. Kalau nanti putus langsung itu juga kurang bagus. Wes lho tak lanjut dong obat maneh iki kurang 2 tank. Oke. Wes. Nah, ini ada pertanyaan, apa penyebab bulir? Apakah jamur? Sebenarnya enggak, dulur. Bulir itu karena pertumbuhan tidak seimbang. Nah, tidak didukung dengan cuaca, dan cuacanya ini memang cuacanya
tidak seperti biasanya, akhirnya tidak seimbang, popore modot. Nah, terus timbul jamur itu karena memang bawang merahnya sudah tidak sehat, akhirnya bersamaan dengan jamur. Biasanya yang kena moler itu kalau tidak segera ditangani dia langsung kena jamur. Nah itu makanya lorone malah double. Jadi ini harus segera ditangani supaya tidak tambah penyakitnya. Dan juga ada pertanyaan fungsinya dangir. Dangir itu fungsinya satu, meronggakan tanah yang selama ini kena siraman yang sudah padat. Jadi nanti pergerakan akar lebih leluasa, dan kalau ada siraman bisa menyerap, dan itu nanti mengesankan dan atau bisa nek tortune bisa dino udara sekitar iki dan oleh kemana. Sebab untuk tanah-tanah yang sudah dirongga tadi mengenai popor atau batang-batang pemerah. Jadi dengan adanya itu tanaman bisa agak dingin atau sejuk, suhunya sekitar berarti akhirnya pemerah semakin bagus. Kalau bagus, kalau cuaca panas memang bisa meredam juga, katanya awet adem. Dan selanjutnya yaitu yang kayak kejelomot itu sudah saya bahas waktu istirahat tadi. Itu karena satu, biasanya yang terjadi itu terjadi hujan deras, terus 1-2 hari kita tidak melakukan penyiraman saat dia tidak hujan, kering. Nah akhirnya tanah yang di dalam itu basah dan yang di atas kering. Hawane malih panas ongkep, mergo sing dhuwur ki panas garing, mergo kena matahari. Akhirnya uape gase berarti ini cara ning kompor iku munggah iku. Jadi ini tangan sampean kalau di kompor LPG itu walaupun apinya pendek, tapi kalau dari jarak jauh aja sudah terasa panas. Akhirnya daun itu kayak kejelomot. Itu juga kan yang terjadi juga begitu. Dan yang keduanya, saat hujan deras banyak material-material itu yang menempel di popor, akhirnya kalau tidak disiram dia akan menjadi bakteri. Nah bakteri ini berkembang, dan selanjutnya kalau sudah berkembang ya jadi virus. Makanya saat terangan harus disiram, dan setelah itu kita obat dengan fungisida dan bakterisida. Akhirnya bawang merah kita bisa terhindar dari bakteri atau virus. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.